Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan MyAbu Konting versi 18. Setelah di video sebelumnya, Ibu menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Nah, kali ini bagaimana cara mengoperasikannya. Sebelum Ibu masuk ke video tutorialnya, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, bahwasannya dalam mengoperasikan MyAbu Konting ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, menginput data awal. Yang kedua, menginput transaksi, baru kita bisa menampilkan dan mencetak suatu laporan keuangan dari perusahaan. Nah, di sini menginput data awal itu ada beberapa rangkaian ya. Yang pertama, menginput identitasnya, menginput daftar akun, menyesuaikan link account dan link pajak, menginput daftar customer dan supplier, menginput daftar persediaan. Selanjutnya adalah menginput saldo-saldonya ya, seperti itu. Kita langsung saja. Di sini Ibu sudah sediakan contoh kasusnya, yaitu dari suatu perusahaan dagang ya. Ada identitasnya, ada daftar akunnya, di sini ada saldonya, ada daftar customernya beserta saldonya, ada daftar supplier beserta saldonya, dan ada daftar persediaan beserta saldonya. Baik, kita langsung saja. Kita buka dulu aplikasi MyAbu Konting Plus versi 18-nya. Nah, di sini karena kita di sini membuat data awal baru ya, maka kita pilih menu Create. Oke. Nah, di Introduce di sini kita di Next saja. Selanjutnya di Company Information, untuk serial number itu kita kosongkan saja. Kita langsung ke Company Name. Di sini nama perusahaan. Kita lihat di contoh kasusnya, nama perusahaannya adalah PT Cahaya ya. Kita isikan di sini PT. Nah, seperti ini ya. Untuk ABN di sini itu sama dengan NPWP ya. Kita lihat di sini apakah perusahaannya punya NPWP atau tidak. Nah, ternyata punya ya. Di sini nomornya 06347. Kita isikan di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk address atau alamat kita isikan Jalan Karapitan nomor 140 Bandung ya. Kita isikan di sini. Bandung ya. Selanjutnya untuk phone number atau nomor telepon kita isikan nomor ini 022 229 ya. Terus di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk fax number kita lihat apakah ada ya, 021 119. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang terakhir adalah alamat email. Kita lihat di sini alamat emailnya apa? ptcahaya@indo.net ya. Kita isikan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di company information itu kita isikan identitas awal dari perusahaan berupa nama ya. Selanjutnya, setelah kita isi semua, kita next. Untuk accounting information di sini ada hal yang harus benar-benar kalian perhatikan. Di antaranya yaitu dalam menginput tahun berjalan dan bulan berjalan transaksi ya. Kalau kita salah dalam menginput kedua ini, nanti itu akan menghambat di tahapan selanjutnya. Misalnya untuk tahun ini, untuk tahun transaksi di sini, kalau kita menginput tahun 2017 misalnya, di sini kita input tahun 2017, ternyata pas kita lihat contoh kasusnya atau kasusnya, di sini ternyata tahunnya itu kita lihat di sini ya, tahun 2018. Maka nanti akan menghambat. Yang pertama akan menghambat dalam input saldo awal. Selanjutnya akan menghambat dalam input transaksi gitu ya.
Begitupun dengan menginput bulannya. Misalnya di sini kita input bulan November, ternyata di contoh kasusnya itu adalah bulan Desember, harusnya bulan Desember. Nanti akan terasa itu pada saat kita menginput transaksi ya. Nah, kalau di sini sudah salah dalam inputnya atau dalam menyetingnya, maka kalian harus diulang lagi ke tahapan ini. Jadi harus input data awal ulang ya. Padahal misalnya kita sudah mau sampai ke transaksi atau bahkan sampai mau menampilkan laporan keuangan gitu ya. Jadi harus diulang lagi, maka di sini kita harus hati-hati ya dalam menginput atau menyetingnya. Oke, kita lihat di sini di contoh kasusnya itu adalah tahun 2018. Maka kita isikan di sini tahun 2018. Untuk last month adalah bulan terakhir dalam satu tahun tersebut adalah bulan Desember. Tahu ya, untuk conversion month itu adalah bulan transaksi. Kita lihat di sini. Ini adalah saldo awal per 1 Desember, berarti untuk bulan Desember. Beda lagi kalau di sini misalnya per 31 Desember atau misalnya per 31 November misalnya, 30 November misalnya. Maka 1 November misalnya ya, maka di sini adalah conversion month-nya itu adalah bulan November. Karena di sini adalah untuk bulan Desember, maka di sini kita istikan bulan Desember. Seperti itu ya. Untuk jumlah bulan dalam setahun periode akuntansi di sini adalah 12 ya, tetap kita isikan 12. Selanjutnya, kalau kita sudah isikan di sini di next, nah kita pastikan apakah company information atau accounting information yang sudah kita input itu adalah sudah benar atau tidak. Kita bisa lihat di sini 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Kalau sudah, kita next. Nah, di account list ada 3 pilihan yang harus kita pilih salah satu. Yang pertama ada I would like to start, I would like to import, ada I would like to build ya. Nah, sebenarnya sama saja ketiga pilihan ini, hanya saja di sini ibu menganjurkan kalian memilih yang kedua ya, yaitu I would like to import. Kenapa? Karena walaupun di sini ada akun-akun dari bawaan Mayob, tapi itu tidak terlalu banyak ya, jadi tidak akan membingungkan kita. Jadi tidak, untuk menghindari akun-akun ganda ya, akun-akun ganda. Nah, ketiga pilihan ini juga bisa, langkah-langkahnya bisa menginput daftar akunnya langsung di aplikasi Mayob, ataupun kita bisa menginportnya. Jadi kita terlebih dahulu menginputnya di Microsoft Excel, baru kita menginportnya ke aplikasi Mayob, seperti itu. Nah, kalau di sini ibu latihannya itu menggunakan input langsung ya, input daftar akun langsung di aplikasi Mayob. Kalau sudah kita pilih yang kedua, kita next saja. Nah, di company file di sini kita harus pilih di mana kita akan menyimpan filenya ya. Misalnya di sini ibu di dokumen misalnya ya, PT Cahaya dengan nama PT Cahaya. Kita save di sini. Jadi supaya tertib ya. Jadi kita tahu file yang sudah kita buat atau yang akan kita buat itu disimpan di mana gitu ya. Kalau sudah, di next. Oke, masuk di conclusion. Di sini ada dua pilihan, ada setup, ada company center. Ada command center. Nah, di sini kita pilih yang command center. Nah, baru kita masuk ke menu utama dari Mayob ya. Oke, itu adalah tahapan pertama, yaitu menginput identitas perusahaan. Selanjutnya adalah menginput daftar akun. Menginput daftar akun, kita lihat di sini ya. Nah, ini baik, kita input langsung, kita pilih menu account, lalu kita pilih account list ya. Nah, di sini ada akun-akun dari bawaan Mayob. Kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa akun dari bawaan Mayob ini itu sama dengan akun yang akan kita input ya, supaya untuk menghindari rangkap
daftar akun ya, atau double akun, kita edit saja ya. Misalnya di sini untuk cekwe akun, nama akun cekwe akun di sini itu sama dengan cash in bank ya. Kita edit di sini. Untuk mengeditnya kita klik tanda panah di sini. Oke. Kita lihat cash in bank nomornya 110 ya. Pastikan di sini cash in bank. Oke, seperti ini. Oke, maka akan berubah. Selanjutnya ada akun trade debtors ya. Di sini itu sama dengan piutang dagang. Untuk mengeditnya kita klik lagi di sini. Account receivable 1210, dan input di sini 1210. Nah, di sini ya, piutang dagang. Oke. Berubah lagi. Kita biasakan dulu ya pakai istilah akuntansi biar nanti kita tidak terbiasa saja ya. Account receivable seperti ini ya. Selanjutnya untuk undeposit funds itu sama dengan petty cash, edit juga 1120 atau kas kecil ya. Oke, sudah berubah. Nah, yang lainnya misalnya tidak ada persamaan dengan akun yang akan kita input. Untuk lebih merapihkan ya, di sini kita bisa delete ya. Klik tanda panah di sini. Edit, delete account. Nah, seperti ini ya. Sama dengan yang ini. Edit, delete account. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk elektronik misalnya di sini ya, karena di sini jenisnya ada tanda centangnya di sini, kita coba. Nah, ternyata tidak bisa ya. Jadi untuk akun yang ada tanda centangnya di sini yang bawaan Mayobo itu tidak bisa dihapus, jadi biarkan saja. Selanjutnya ada yang sama lagi, satu lagi adalah trade debtors. Trade creditors, yaitu sama dengan account payable, yaitu piutang dagang. Kita lihat di sini account payable dengan nomor 1210 ya. Kita input di sini. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada wage and salaries ya di sini, beban gaji. Kita lihat di sini apakah ada akunnya. Tidak ada, jadi kita biarkan saja. Selanjutnya kita input daftar akun seluruhnya di sini dengan cara menginput langsung ya. Kita lanjut, kita klik menu ini, bagian ini ya, di new. Oke, kita input allowance ya. Allowance di sini itu namanya untuk akun tipenya itu adalah account receivable. Kita isikan 1210 1220, maaf, di tab saja. Namanya allowance for di sini. Nah, seperti itu. Klik new lagi. Kalau masih ada daftar akunnya, kita klik new lagi. Kalau tidak, kita klik OK. Ya, untuk lebih mengefektifkan waktu pengerjaan kita ya. Kita klik new. Kita lihat yang selanjutnya adalah merchandise inventory. Kita pilih other current asset ya. Nomornya 13310. Nah, seperti ini. Klik new lagi dan seterusnya ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kalau misalnya daftar akunnya masih banyak, misalnya
kita klik new. Kalau sudah selesai kita klik OK, yaitu untuk lebih mengefektifkan ya. Kita lanjut.
kita sudah selesai menginput semua daftar akun ya, dimulai dari menginput daftar aset lancar, aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang, utang jangka panjang, modal, pendapatan atau revenue atau income, cost of goods sold tuh, dan yang terakhir beban ya, ada beban lain-lain dan pendapatan lain-lain ya, seperti itu. Kita lihat di sini sudah selesai, tadi langsung saja klik OK, dan ini adalah tampilannya ya, tampilan beberapa daftar akun yang sudah kita input. Oke, kalau sudah, kita di klik close saja. Nah, itu adalah tahapan yang kedua, yaitu menginput daftar akun. Selanjutnya adalah menyesuaikan link akun. Langkahnya, klik menu setup di sini di atas, lalu kita pilih link account. Ada 4 link account yang harus kita sesuaikan. Yang pertama, account and banking account. Oke. Ini sudah seperti ini saja. Selanjutnya sales account. Nah, di sini kita isikan account receivable dan cash in bank ya. Karena kenapa ini sudah otomatis berubah sendiri, karena pada saat kita menginput daftar akun, kita mengedit akun bawaan dari Mayob untuk akun receivable, cash in bank, petty cash, dan account payable ya. Ada 4 akun yang kita dan wages and salaries ya, satu lagi ada 5 akun yang kita edit akunnya dari akun bawaan Mayob ya. Jadi ini sudah akan otomatis berubah sendiri. Kalau misalnya di sini kita tidak merubah sendiri, kita bisa isikan di sini dengan account receivable dan cash in bank ya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba lupa atau kalian bingung ya, di sini ada clue-nya. Kalian bisa lihat ada bacaan asset account for tracking receivable. Oh, berarti di sini kita lihat di sini ada receivable, berarti di sini account receivable. Seperti itu ya. Ada bank account for customer receive, penerimaan dari customer kita masuknya ke cash in bank. Receive, penerimaan ya. Selanjutnya di bawahnya ada 4 bagian atau 4 list yang harus kalian isi jika ada. Yang pertama, kita lihat ada I charge freight on sales. Ini adalah biaya angkut penjualan. Kita lihat di daftar akun apakah ada atau tidak biaya angkut penjualan. Nah ya, ada ya, pendapatan angkutan untuk penjualan. Namanya freight collected. Kalau ada, kita centang di sini dan kita masukkan akunnya freight collected. Double klik, masuk ya, seperti ini. Selanjutnya ada I track deposit collected from customer. Ini adalah penerimaan uang muka dari customer, karena tadi di daftar akun itu tidak tersedia ya, di sini tidak tersedia, maka kita kosongkan saja. Jadi tidak boleh dicentang atau di checklist. Selanjutnya ada I give discount for early payment. Ada diskon penjualan. Kenapa di sini menyangkut dengan penjualan? Karena di sini adalah sales, link account sales ya di sini. Jadi yang menyangkut segala rupa yang menyangkut tentang penjualan. Kita di sini klik I give, kita lihat apakah ada sales discount di sini. Ada ya. Sales discount kita masukkan. Nah, ini ya. Selanjutnya ada I charge for late payment, telat pembayaran, denda telat pembayaran. Kalau ada, kita lihat ada late fees collected, ada ya, pendapatan denda. Kita masukkan, berarti kita centang di sini. Kita masukkan late fees collected. Seperti ini. Ya, paham ya bagian ini? Kalau sudah kita pastikan ada dan terisi, maka kita klik OK. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, link akun yang ketiga adalah purchase account
atau yang menyangkut segala rupa yang menyangkut tentang pembelian ya. Di sini sama sudah berubah secara otomatis karena kita tadi mengedit dari akun bawaan Mayob, maka sudah otomatis terubah. Untuk clue-nya masih ada di sini. Kalau kalian lupa dalam menginputnya, yang pertama isikan account payable atau utang, yang kedua cash in bank. Oke, kalau sudah diisikan seperti ini, baru kita masuk ke list bagian bawah. Untuk yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Ini adalah penerimaan dari supplier. Karena di daftar akun tadi di sini itu tidak tersedia, maka di sini jangan dicentang ya. Yang kedua ada I pay freight on purchase, itu biaya angkut pembelian. Kita lihat di sini apakah ada biaya angkut pembelian. Yang ada ya, freight paid, beban transportasi pembelian. Maka kita centang di sini, kita masukkan freight paid seperti ini ya. Selanjutnya I track deposit paid to supplier, apakah ada uang muka dari supplier, sama di sini. Kalau tidak ada kita kosongkan saja. Selanjutnya I take discount for early payment, itu diskon pembelian, apakah ada? Ada ya, purchase discount. Kita centang di sini purchase discount seperti ini. Selanjutnya ada I pay charge for late payment, denda telat pembayaran. Untuk pembelian itu namanya late fees expense. Kita lihat apakah ada atau tidak. Nah, ada ya, late fees expense. Kita centang di sini, kita masukkan akunnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dipastikan ada dan sudah dimasukkan akunnya, maka kita klik OK. Link account yang terakhir adalah payroll account. Nah, di sini sudah disesuaikan sesuai dengan dari bawaan Mayob. Hanya yang pertama itu belum terisi, kita isikan saja cash in bank. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, itu adalah langkah dalam menyesuaikan link account ya. Jadi dalam mengisi link account yang harus kita perhatikan itu adalah daftar akun ya. Selanjutnya adalah menyesuaikan link pajak. Klik menulis, di sini ada yang menulis ya. Pilih text code. Nah, di sini ada beberapa jenis pajak dari bawaan Mayob yang sebenarnya tidak semua kita perlukan atau kita butuhkan. Yang kita perlukan dan kita butuhkan itu hanya 2 jenis pajak, yaitu jenis GST dan jenis NT. Ya, jadi yang lainnya supaya lebih rapi kita delete saja. Caranya kita klik ininya, jenis pajaknya, klik kanan, lalu delete. Sama halnya tindakannya dengan yang lain. Misalkan jenis GST dan NT ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sisakan jenis GST dan NT. Kalau sudah di delete yang lainnya, kita edit jenis GST atau Goods and Service Tax. Kita edit, caranya klik tanda panah di sini. Nah, kita edit merubahnya dengan jenis PPN atau pajak pertambahan nilai ya. Nah, seperti ini. Ininya tetap. Selanjutnya untuk klik account for tax collected, kita isikan di sini PPN keluaran atau istilahnya PPN outcome ya. Double klik, kita masukkan. Selanjutnya link account for tax paid adalah PPN masukan. Kita masukkan sini. Nah, kalau sudah kita setting seperti ini, klik OK dan close. Nah, itulah langkah dalam menyesuaikan link pajak. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita menginput saldo awal dari neraca ya.
Kita lihat di sini sudah ada saldo awalnya, kita input ya. Sebenarnya ada dua langkah ya dalam input saldo awal neraca ini. Bisa tadi kita langsung pada saat kita menginput daftar akun, kita menginput saldonya. Bisa juga kita menggunakan menu ini. Kita pilih setup, balance, account opening balance. Nah, kita input di sini ya. Kita langsung coba kita input di sini. Untuk cash in bank saldonya itu 276.120.000. Kita input di sini. Seperti ini. Selanjutnya petty cash 6 juta. Account receivable 110 juta. Allowance 7.200.000. Nah, untuk allowance kenapa di minus? Karena itu masuknya ke akun kontrak ya, kalau untuk allowance atau cadangan kerugian piutang ya. Selanjutnya untuk merchandise inventory 164 juta, kita input di sini. Supplies 13.600.000. Preferred rent 3 juta. Preferred insurance 8 juta. Stock investment 670 juta. Untuk land 550 juta. Building atau gedung 320 juta. Oh, kebanyakan. Untuk akumulasi gedungnya 30.500.000. Nah, kenapa di minus juga? Karena setiap penyusutan itu masuknya ke akun kontrak ya. Makanya di sini kita min. Selanjutnya ini 160 juta di vehicle ya. Akumulasinya kita min juga sebesar 10 juta. Akumulasi peralatan di sini 43 juta, kita min juga. Selanjutnya peralatannya 130 juta. Credit card di sini 8.400.000. Account payable di 154 juta. Accrued expense 2.600.000. Income tax payable tidak ada, kita kosongkan saja, masuk ke paid out 147.400. Pen payable juga tidak ada, kita kosongkan ya, masuk ke paid in 112.200. Bank Mandiri Loan 200 juta. Common stock di sini kita lihat 1.580.000.000, kita isikan di sini. Untuk retained earning di sini 106 juta. Income summary tidak ada ya, kita kosongkan saja. Sales of merchandise 1.109.000.000. Untuk freight collected 15 juta.
Net fees collected tidak ada ya, kita kosongkan saja. Sales diskon 17 juta, kita min ya, karena sales diskon atau potongan penjualan atau potongan pembelian itu masuknya ke akun kontrak ya. Selanjutnya cost of goods sold 664 juta 880 ya. Untuk freight paid 2.440. Untuk purchase discount 2.180. Advertising expense 28 juta. Promotion 16 juta. Utility kita lihat 14.400.000. Telepon di sini 10.800.000 ya. Rent expense 25 juta. Supplies expense 15.200.000. Maintenance 20 juta. Untuk BD Bird 4 juta. Depreciation expense 27.500.000. Insurance 13 juta. Fixed expense 0 ya, tidak ada. Fixed and salaries 53 juta. Interest income 7 juta. Dividend income 17 juta. Interest expense 8140 8.140.000 ya. Bank service nya 15 juta. Udah ya, berarti income tax expense dan giant itu tidak ada, kosong ya. Beban kerugian penjualan kendaraan ya. Nah, kita lihat di sini amount lab-nya itu masih ada 220.040.000 rupiah. Artinya ini kita ada salah input ya, salah input saldo. Kita lihat salah menetapkan ada yang tidak masuk ke akun kontrak, ada yang belum masuk. Kita lihat di sini akun kontraknya ada cadangan, ada akumulasi. Nah, di sini ada paid in ya. Ada paid in. Paid in itu kan masuknya itu ke kelompok aset ya. Nah, karena di sini ada di kelompok liability, makanya kita harus min 112.200.000 ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya masih ada ya. Ini potongan sudah ada. Nah, purchase discount terlihat di sini, karena di sini masuk potongan, kita min 2.180.000 masuk ke akumulasi, maksudnya masuk ke akun kontrak ya. Nah, 0. Kita lihat ya, amount left-nya itu 0. Ini menandakan bahwa saldo yang sudah kita input di aplikasi Mayub ini itu sudah benar ya. Tetapi apabila amount left-nya 0, itu belum tentu ininya benar. Tetapi kalau kita menginputnya benar, pasti amount left-nya 0. Ini sama halnya dengan pada saat kita melakukan pembukuan secara manual ya. Balance itu belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti balance ya, seperti itu. Jadi amount left-nya sudah 0. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, itulah tahapan mulai dari kita menginput identitas perusahaan berupa
nama perusahaan, daftar akun, menyesuaikan link akun dan link pajak beserta menginput saldo awal neracanya. Ya, itulah tahapan awalnya. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.